Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi, saya harapkan setelah menonton video ini, kalian semua sudah bisa menggambar grafik fungsi kuadrat dengan benar, oke? Yuk kita simak langkah-langkahnya. Perhatikan baik-baik ya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu adalah bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c ya. Nah, fx ini bisa ditulis menjadi y karena nilai fx itu sebenarnya adalah nilai y juga. Jadi ada 6 langkah yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan grafik yang bagus. Oke? Langkah pertama adalah kalian harus menentukan arah kurva yang kalian gambar. Nah, kurva untuk grafik fungsi kuadrat itu ada 2 macam. Yang pertama arahnya terbuka ke atas, dan yang kedua arahnya terbuka ke bawah. Jadi kalau yang terbuka ke atas seperti ini, yang terbuka ke bawah seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang dilihat adalah nilai A-nya. Nilai A yang ini ya. Oke. Nanti kalau A-nya positif, nilai A-nya positif di koefisien X kuadrat, maka nanti parabolanya terbuka ke atas seperti ini. Tapi apabila nilai A-nya bernilai negatif atau di sini jadi min X kuadrat misalnya, nanti parabolanya akan terbuka ke bawah seperti ini. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, langkah kedua apa? Setelah kita tahu arah kurvanya, sudah ada bayangan nih arah kurvanya. Nah, langkah kedua, kita harus mencari titik potong dengan sumbu X. Kalian masih ingat kan sumbu X yang mana? Nah, di grafik Cartesius sumbu X itu kan yang mendatar seperti ini. Kalau sumbu Y yang tegak seperti ini ya. Jadi langkah kedua itu adalah kita harus tahu titik potong kurva itu ada di titik mana. Nah, misalnya ini titik potongnya ada di 2 titik, yaitu titik ini, titik kiri dan titik kanan. Nah, bisa juga nanti kurvanya itu tidak memotong di 2 titik. Jadi dia hanya menyentuh saja. Misalnya seperti ini. Saya gambar ya. Oke, kalau dia hanya menyentuh seperti ini. Nah, jadi titik potongnya terhadap sumbu X itu hanya berada di 1 titik, yaitu titik ini. Nah, ada juga kondisi yaitu kurvanya tidak memotong sama sekali sumbu X. Ya, jadi dia melayang. Nah, bisa jadi gambarnya seperti itu atau gambarnya mengarah ke bawah seperti ini deh. Nah, itu namanya tidak menyentuh. Jadi ada 3 kondisi nanti di sini. Apakah dia memotong di 2 titik atau hanya menyentuh di 1 titik atau sama sekali tidak menyentuh sumbu X. Nah, untuk menentukan apakah dia memotong 2 titik atau hanya menyentuh 1 titik atau sama sekali tidak menyentuh, yang kita hitung adalah dengan melihat nilai diskriminannya. Nah, diskriminan itu ada rumusnya. Sebentar kita belajar tentang rumus diskriminan. Kemudian langkah ketiga. Nah, setelah kita menentukan titik potong dengan sumbu X, ingat nilai Y-nya itu harus sama dengan 0 ya. Harus sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan 2 titik potongnya, kita harus gunakan salah satunya dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran itu materi di persamaan kuadrat ya. Jadi jangan lupa, materi persamaan kuadrat itu adalah dasar dari menggambar grafik fungsi. Langkah ketiga adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Oke. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu nilai X-nya kita nolkan.
Nah, kalau nilai X kita nolkan, semua yang punya variabel X di sini di fungsi kuadrat kita ganti dengan 0. Setelah kita ganti dengan 0, kita hitung. Nah, hasil hitungannya itu akan mendapatkan nilai Y. Langkah keempat. Langkah keempat adalah mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu ada di sumbu X juga ya. Nah, di sumbu X itu sumbu simetri. Kemudian nilai optimum. Nilai optimum itu berada di sumbu Y. Apabila kita pasangkan sumbu simetri kan tadi X ya, dan nilai optimum tadi Y, maka kita akan menemukan titik koordinat X, Y. Nah, misalnya seperti ini gambarnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, jadi sumbu simetri itu adalah cermin bagi kurvanya. Misalnya ini cerminnya ya, ini cerminnya. Nah, maksudnya cermin atau sumbu simetri itu dia membagi dua kurva ini sama besar, bagai pinang dibelah dua istilahnya ya. Jadi di sebelah kiri dengan sebelah kanan ini jaraknya sama. Jadi sumbu simetri itu membagi dua kurva ini sehingga mendapatkan ukuran yang sama besar. Nah, kalau nilai optimum atau nilai minimum letaknya di puncaknya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gabungkan X, Y atau sumbu simetri, nilai optimum, maka akan mendapatkan titik puncak atau titik balik seperti ini. Nah, kalau ini namanya titik balik ya, karena dia berada di bawah. Nah, kalau dia seperti ini, nah, ini namanya titik puncaknya. Tuh. Nah, titik puncaknya ini koordinatnya itu didapat dari sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, sebentar kita pelajari rumusnya itu seperti apa. Kita hapus lagi ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah kelima, kita buat titik bantunya dengan menggunakan tabel. Nah, titik bantu itu kita tinggal menentukan atau memilih nilai X secara random, terserah mau nilai X apa saja. Kemudian nanti semua nilai X itu kita masukkan ke fungsinya, kita ganti nilai X-nya untuk mendapatkan nilai Y yang baru. Jadi nanti akan berpasangan X, Y. Nah, kalau semakin banyak kamu ambil titik bantu, maka grafikmu akan semakin bagus. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Kita langsung masuk ke soalnya. Nih soalnya nih. Sketsa itu digambar ya. Sketsa grafik. Ini grafik ya. Fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Nah, fx ini bisa kita tuliskan menjadi y ya. Y. Bukan y ya, tapi y. Oke. Nah, ini bisa kita tulis menjadi y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Oke. Masih ingat ya langkah-langkah yang tadi? Ada 6 langkah ya. Nah, langkah pertama ingat? Nah, langkah pertama itu adalah arah kurvanya. Arah kurvanya itu hanya ada 2. Mengarah ke atas atau terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, kita lihat nilai A-nya. Nilai A itu adalah koefisien dari x kuadrat ya. Untuk soal ini nilai A-nya adalah 1. Nah, kalau di sini tidak ada angka berarti dia ada 1 ya. Karena nilai A-nya 1 itu kan nilainya positif. Kalau dia positif nilai A-nya, maka nanti parabolanya akan terbuka ke atas. Seperti gambar ini. Ya. Kalau nilai A-nya negatif, misalnya di sini min x kuadrat ya, maka parabolanya terbuka ke bawah. Contohnya yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini, nilai A-nya itu negatif. Jadi soalnya mungkin saja Y sama dengan min x kuadrat ditambah 3x ditambah 2.
Jadi ini nilai A-nya negatif. Parabolanya terbuka ke bawah, sedangkan ini nilai A-nya positif. Maka parabolanya terbuka ke atas. Jadi sudah ada bayangan ya arah parabolanya. Kita lanjut ke langkah 2. Langkah 2 apa? Yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini langkah keduanya. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X ya maksudnya. Titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, tadi soalnya Y sama dengan apa tadi? X kuadrat ditambah 3X tambah 2 ya. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Kita ganti Y dengan 0. Nah, berarti kalau kita ganti Y dengan 0 sama saja kita bisa hapus ini lalu tuliskan menjadi Y-nya kita ganti dengan 0 tadi. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya ini, materi sebelumnya untuk mencari akar-akar atau nilai X-nya kita lakukan dengan cara pemfaktoran. Nah, karena di sini A-nya sama dengan 1, pemfaktorannya itu singkat ya. Caranya buatkan kurung kali kurung sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya, masukkan variabel X ke dalam kurung 1 dan kurung 2. Kemudian kita cari dua buah bilangan ya. Kalau kita kalikan, dia menghasilkan nilai C. Nah, nilai C di sini adalah 2. Berarti kalau dikali dia harus menghasilkan 2 ya. Nah, kalau ditambah menghasilkan nilai B. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya sama dengan 3. Nah, yuk kita cari bilangan apa itu? Kalau dikali menghasilkan 2, kalau dijumlah menghasilkan 3. Nah, tentu saja bilangannya adalah 1 dan 2. Karena 1 ditambah 2 sama dengan 3. Masukkan bilangan pertama dan bilangan kedua ke dalam kurung ini. Plus 1 dan plus 2. Oke, plus 1 dan plus 2. Langkah berikutnya kita pisahkan kurung 1 dan kurung 2-nya untuk mendapatkan nilai X1 dan X2. Fokus di sini dulu ya. X tambah 1 sama dengan 0. Gimana caranya supaya di sini tertinggal X? Berarti satunya harus kita nolkan. Caranya adalah untuk menolkan positif 1 tentu saja harus kita kurangi 1. Nah, kalau di kiri kita kurangi 1, kanan juga harus dikurang 1. Sehingga di sini tersisa X ya. Nah, 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Nah, kemudian untuk mencari X yang kedua, gimana caranya supaya tertinggal X di sini? 2-nya kita harus nolkan. Tentu saja cara menolkan 2 ini karena dia positif 2, kita kurangi dengan 2 ya. Berarti X tambah 2 kita kurangi 2 supaya dia menjadi 0. Kalau ruas kiri dikurangi 2 supaya adil, kanan juga harus dikurangi 2. Sehingga di kiri tersisa X, sementara di ruas kanan tersisa 0 dikurangi 2 itu adalah min 2. Nah, jadi titik koordinatnya adalah ini X, Y ya titik koordinatnya. Jadi titik koordinat itu selalu X, Y. X-nya kan min 1. Nah, Y-nya tadi apa? Y-nya kan 0 karena kita nolkan Y-nya. Berarti titik koordinatnya min 1, 0. Titik koordinat yang memotong sumbu X. Ini titik pertamanya. Titik keduanya apa? Nah, sama X, Y. X-nya berapa?
X-nya min 2. Y-nya berapa? Nah, Y-nya tadi kita nolkan. Berarti min 2,0. Nah, 2 titik inilah yang nanti akan memotong sumbu X. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini sumbu X-nya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Karena kan X-nya itu min 1 dan min 2. Sumbu X negatif itu kan ada di sini di kiri. Jadi nanti dia akan memotong di sebelah kiri, sumbu X di sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya nanti. Oke, kita lanjut ke langkah 2 ya. Langkah ketiga ya. Nah, ini langkah 3, maaf. Langkah ketiga adalah kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y itu maksudnya seperti ini nih. Nah, ini tadi sumbu X ya, ini sumbu Y. Misalnya grafiknya tadi seperti ini. Nah, nanti dia akan memotong sumbu Y. Nah, titik ini yang akan kita cari nih. Dia memotong sumbu Y di titik berapa di sini, gitu. Nah, cara menghitungnya adalah kita harus nolkan variabel X-nya. Nah, jadi semua X di sini nanti kita nolkan. Soalnya tadi kan nih X kuadrat tambah 3X tambah 2. Oke, kita tulis Y sama dengan, saya pakai tinta hitam dulu ya, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Itu soalnya. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka kita jadikan X sama dengan 0. Jadi semua variabel X di sini kita ganti dengan 0. X kuadrat berarti 0 kuadrat ditambah 3X. 3X itu kan 3 dikali nilai X ya. Berarti 3 dikali 0. Karena kita nolkan X-nya. Lalu tambah 2. Tinggal kita hitung. 0 kuadrat itu adalah 0 ditambah 3 kali 0, 0 ya, ditambah 2. Jadi menghasilkan titik Y sama dengan 2. Nah, kita harus buat titik koordinatnya lagi nih. Koordinatnya itu karena selalu berpasangan X, Y. X tadi kan sudah kita nolkan. Jadi X-nya 0, Y-nya yang mana? Y-nya adalah 2. Jadi koordinatnya nanti yang memotong sumbu Y di sini adalah 0,2. Oke. Kemudian langkah keempat, sumbu simetri. Untuk apa kita menghitung sumbu simetri dan nilai minimum atau optimum? Jadi nanti sumbu simetri ini gunanya adalah sebagai cermin dari kurva ini. Nah, atau pembagi 2 sama besar si kurva ini. Nah, nanti sumbu simetrinya kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi dia membagi 2 si grafik ini, membagi 2 sama besar. Sedangkan si nilai minimum atau optimum ini berada di sini. Nah, puncak-puncaknya tuh si parabola. Pasangannya itulah yang akan menjadi titik puncak atau titik balik. Oke? Untuk sumbu simetri rumusnya itu adalah X, karena dia berada di sumbu X ya. X sama dengan min B per 2A. B-nya itu kita dapatkan dari koefisien ini ya. Nah, koefisien dari variabel X. B-nya adalah 3. Berarti min 3 per 2A. Artinya 2 dikali nilai A. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya adalah di sini koefisien dari variabel X pangkat 2. Di sini nilai A-nya sama dengan 1 ya. Jadi 2 kali 1. Min 3 per 2 kali 1 itu 2 ya. Jadi min 3 per 2. Kalau kita bagi 3 per 2 itu sama dengan 1,5. Jadi min 1,5.
Kalau di kertas berpetak min 1,5 itu karena dia berada di sumbu X, berarti letaknya 1 kotak setengah nantinya. Lalu kita hitung nilai minimum atau nilai optimumnya. Nah, tadi kan parabolanya terbuka ke atas nih, karena nilai A-nya positif. Nah, karena nilai A-nya positif dan parabolanya terbuka ke atas, maka nilai optimum atau minimumnya berada di bawah sini. Nah, kalau dia di bawah, nilai minimum atau optimumnya itu dikatakan nilai minimum ya, bukan nilai optimum, nilai minimum. Kecuali kalau parabolanya terbuka ke bawah seperti ini, nah ini baru dikatakan nilai optimum atau nilai maksimum. Jadi yang kita hitung sekarang adalah nilai minimum, tapi rumusnya itu sama saja. Nilai minimum atau nilai optimum rumusnya adalah Y sama dengan, karena dia berada di sumbu Y sama dengan min D per 4A. D ini adalah diskriminan ya. Diskriminan itu sendiri rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Itu nilai diskriminan. Jangan lupa ada min di depannya, karena di sini kan rumusnya min. Lalu kita bagi dengan 4 kali A. Oke, kita hapus dulu gambar yang ini, lalu kita lanjutkan menghitung. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Min B kuadrat, B-nya tadi nilainya 3 ya. Ya, berarti 3 kuadrat. Oke. 3 kuadrat dikurangi 4 dikali nilai A. Nilai A-nya kan 1. Ya. 4 kali 1, kemudian dikali C. Nilai C-nya adalah 2. 4 kali 1 kali 2. Dibagi 4A, artinya 4 dikali nilai A. A-nya tadi 1 ya. Oke, sama dengan min, jangan lupa minnya 3 kuadrat itu 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 dikurangi 4 kali 1 4 dikali 2 8. 8 per 4 kali 1 ya. 4 kali 1 itu sama dengan 4. Oke, jangan lupa minnya. Ini tadi minnya berada di sini ya, maaf. Oke, bukan di sini. Nah, 9 dikurangi 8 sama dengan 1 per 4. Min 1 per 4 itu artinya 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 kan 0,25. Jadi nanti satu kotak itu kita bagi sebanyak 4. Langkah berikutnya. Gimana sampai sini? Sudah paham? Jadi langkah 2 tadi kita menentukan titik potong dengan sumbu X dengan cara pemfaktoran. Kemudian langkah ketiga kita cari titik potong dengan sumbu Y. Caranya adalah kita ganti nilai X dengan 0, lalu kita hitung. Langkah keempat kita hitung sumbu simetri menggunakan rumus min B per 2A. Langkah kelima kita cari nilai minimum dengan menggunakan rumus min B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 4A. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah 6. Langkah ke-6 kita buat tabel titik bantu. Nah, tujuan kita membuat tabel titik bantu adalah supaya kita dapatkan kurva yang lebih akurat. Jadi lebih jelas dia melewati titik yang mana. Semakin banyak titik bantu yang kamu buat, maka akan semakin sempurna gambar kurva yang kamu buat nantinya. Nah, di sini di contoh ini saya hanya mencontohkan 3 titik bantu.
Caranya adalah dengan memilih nilai X secara random. Random itu artinya kalian bisa memilih nilai X sembarang yang kalian inginkan. Paling bagusnya itu kalau kalian memilih nilai X minus atau negatif, dan nilai X positif. Contoh, saya memilih nilai X-nya adalah min 1, kemudian saya pilih lagi nilai X-nya 2, kemudian saya pilih lagi nilai X-nya misalnya 5. Oke. Untuk mendapatkan pasangannya, nilai Y-nya, karena kan titik koordinat itu harus X, Y ya. Di sini sudah ada nilai X yang kita pilih secara acak. Untuk mendapatkan nilai Y-nya, tinggal kita masukkan ke soalnya. Soalnya tadi kan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Ini soal yang tadi kita kerjakan ya. Nah, kita tinggal masukkan nih, kita ganti nilai X dengan min 1. Di sini juga 3 kali X kita ganti menjadi 3 kali min 1. Jadi nilai Y-nya adalah X kuadrat, artinya min 1 kuadrat ditambah 3X. 3X itu artinya 3 dikali nilai X. Nilai X-nya adalah min 1, lalu ditambah 2. Min 1 kuadrat adalah min 1 kali min 1. Sama dengan 2 ya. Sama dengan 1 ya. Lalu 3 kali min 1. 3 kali min 1 plus kali min, hasilnya min. 3 kali 1 sama dengan 3. Tambah 2 sama dengan 1 dikurangi 3. 1 dikurang 3 itu min 2. Min 2 ya. Min 2 ditambah 2. Ada utang 2, lalu dibayar 2, hasilnya 0 ya. Nah, jadi di sini titik koordinatnya min 1,0. Titik koordinat yang kedua adalah kita ganti nilai X-nya menjadi 2. 2 kuadrat ditambah 3X, artinya 3 dikali nilai X yaitu 2, kemudian ditambah 2. Nah, 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kali 2 ya sama dengan 4, ditambah 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah 2. Hasilnya adalah 12. Jadi koordinatnya adalah 2,12. Kemudian nilai X sama dengan 5. Nah, di sini kita ganti nilai X kuadrat menjadi 5 kuadrat. Ditambah 3X, artinya 3 dikali nilai X. 3 dikali 5 tambah 2. 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 5 kali 5. Sama dengan 25. Kemudian, besar juga ya. 3 kali 5 sama dengan 15. Ditambah 15 ditambah 2. Nah, di sini kalau kita hitung, ini angkanya terlalu besar ya. Jadi kalau nanti kita menggambar di grafik, tentu akan membutuhkan ukuran kertas yang lebih besar pula. Jadi saya ganti saja nilai 5 di sini karena akan menyusahkan pada saat kita menggambar. Jadi saya pilih nilai yang lebih kecil saja. Saya pilih min 3. Oke. Nah, kalau saya pilih min 3, kita ganti di sini X kuadratnya menjadi min 3 kuadrat. Ditambah 3 kali X, artinya 3 dikali nilai X-nya min 3, lalu tambah 2. Nah, min 3 kuadrat artinya min 3 dikali min 3. Min 3 kali min 3 berapa yo? Sama dengan positif 9 ya. Nah, kalau ini positif 3 dikali negatif 3. Positif dikali negatif kan sama dengan negatif.
3 kali 3 sama dengan 9, negatif 9 atau min 9 ditambah 2. Nah, 9 dikurangi 9 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Oke, jadi titiknya itu adalah min 3,2. Jadi usahakan pilih angka yang tidak menyusahkan nanti pada saat menggambarnya. Pilihlah angka-angka yang kecil gitu. Nah, setelah kita dapatkan tabel, langkah paling akhir adalah kita gambar. Kita masukkan semua titik koordinat ini ke dalam grafik Kartesius. Untuk menggambar grafiknya di koordinat Kartesius, kalian wajib memiliki kertas berpetak seperti ini ya. Lalu gunakan pensil dan penghapus. Oke, kita masukkan titiknya, titik yang ini, min 1,0. Min 1 kan di X, jadi yang kita perhatikan adalah sumbu X. Di mana letak min 1-nya? Nah, min 1-nya di sini. Oke, pasangannya min 1 adalah 0 ya. Pasangannya min 1 adalah 0, jadi min 1,0. Letaknya di sini. Nah, ini min 1,0. Titik bantu yang kedua 2,12. 2 itu di sumbu X. Nah, ini kita perhatikan di mana 2-nya. 2-nya ada di sini ya. 12-nya di mana? 12-nya ke atas. Jadi jauh. 2-nya di sini tadi ya. 2-nya di sini, kemudian 12-nya di atas. Oke. 2 di sumbu X. 12 di sumbu Y. Jadi titiknya 2,12 di sini. Oke. Kemudian titik yang ketiga min 3,2. Min 3 itu berada di sumbu X. Jadi di sini ya, sumbu X-nya min 3. Ini min 3, Y-nya 2. Y-nya ada di sumbu Y. Min 2 berarti ke atas. Nah, ini min 3,2. Kita ambil lagi titik yang sebelumnya tadi kita hitung, yaitu min 1,0 dan min 2,0. Min 1,0 ya, min 1-nya ada di sumbu X ya. Sudah ada tadi. Kemudian min 2,0. Min 2,0 tadi yang ini ya. Kemudian 0,2. Kita tulis dulu 0,2. Kemudian min 1,5, min 0,25. Jadi min 1,5 itu nilai X. Min 1,5. Oke. Ya. Min 1,5 min 0,25. Aduh. Min 0,25. Oke. Sekarang kita gambarkan yang min 2,0. Min 2 kan di sini. Ya, nolnya ini. Berarti titiknya berada di sini ya. Min 2,0. Oke. Kemudian 0,2, nolnya X, Y-nya 2. Jadi nolnya X, Y-nya 2 ke atas. 0,2. Kemudian min 1,5. Ini hanya X ya, min 1,5-nya. Letaknya adalah di kotak min 1,5. Di kotak min 1,5 itu di sini. Ini kan kotaknya min 1. Ini kotaknya min 2. Kita bagi setengah. Jadi min 1,5. Nah, min 1,5 ada di sini. Inilah sumbu simetrinya. Kalau kita gambarkan, nanti sumbu simetrinya adalah nih. Tapi harus pakai mister ya. Nah, ini kebetulan di aplikasi ini saya tidak menggunakan mister.
Oke, ini sumbu simetrinya. Nah, setelah itu min 0,25. Min 0,25 itu adalah nilai Y. Letaknya di bawah ya. Kalau saya perbesar, nah, letaknya ada di bawah sini. Oke. Kalau saya gambarkan di aplikasi, gambarnya seperti ini. Nah, ini tadi titik 0,2. Oke, saya pindahkan dulu. Nah, ini namanya titik puncaknya tadi ya. Nah, ini tadi min 1,5, min 0,25. Jadi inilah yang dikatakan titik balik atau titik puncak. Karena dia menghadap terbuka ke atas, maka dikatakan titik balik. Ini perpotongan terhadap sumbu X. Ada 2 titik tadi yang kita temukan, yaitu titik pertama min 1,0 dan titik kedua adalah min 2,0 dari hasil hitungan kita tadi ya. Kemudian ini titik potong terhadap sumbu Y, karena dia memotong sumbu Y. Hitungan kita tadi mendapatkan 0,2. Oke. Kemudian titik bantu selanjutnya tadi yang kita temukan adalah nih. Nah, ini titiknya. Titik bantu tadi yang kita dapatkan adalah titik 2,12 ya. Nah, yang ini. Kemudian ada juga titik bantu kita temukan tadi yang di sini. Yang mana ya? Titik bantu yang min 3,2. Berarti yang ini min 3,2 di sini letaknya nih. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Nah, sini min 3,2 titik bantunya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita bahas bersama di lembar kerja. Sekian cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan pada saat kita mengerjakan soal menggambar grafik fungsi kuadrat. Terima kasih.